Berita terbaru Timnas Indonesia. Akhirnya Timnas Indonesia punya pemain yang berlaga di top 5 Liga Eropa. Dengan adanya perubahan ranking liga yang dirilis UEFA baru-baru ini, maka Timnas Indonesia akhirnya memiliki pemain yang berlaga di 5 liga top Eropa. UEFA baru saja merilis ranking liga terkini yang terdapat beberapa perubahan untuk musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Untuk musim tahun 2022 sampai tahun 2023, Liga Prancis turun ke peringkat ke-7, kalah dengan Liga Belgia dan Liga Belanda yang ada di peringkat 5 sampai 6. Sementara untuk peringkat 4 besar tidak perubahan berarti dengan Liga Inggris tetap menjadi yang pertama, diikuti Liga Spanyol, Liga Italia dan Liga Jerman. Perubahan hanya terjadi musim ini. Sementara untuk poin total secara keseluruhan sejak diterapkannya koefisien ranking kompetisi, Liga Prancis tetap masuk ke 5 besar top dunia. Dengan adanya perubahan ranking ini, Timnas Indonesia akhirnya memiliki pemain yang berlaga di 5 liga top dunia. Ia adalah Sandy Walsh yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi Liga Belgia, Jupiler Pro League bersama KV Mechelen. Sandy Walsh meski belum mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia, ia masuk dalam pemain cadangan ketika Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Cedera pula yang harus membuat Sandy menunda keinginannya membela Timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya tentang permainan di bulan Juni ini di Surabaya dan Jakarta, kata Sandy Walsh. Saya sangat bersemangat, tetapi cedera di betis saya ini merupakan kemunduran kecil. Saya baik-baik saja. Saya bisa berjalan dan bisa bersepeda dalam latihan. Tetapi itu akan menjadi tidak bertanggung jawab dan terlalu berbahaya apabila aku memaksakan diri untuk sisa musim ini dan yang akan datang. Jadi saya tidak akan mengambil risiko dengan memainkan pertandingan pertama saya ini, ujarnya. Sandy Walsh telah meninggalkan Indonesia dan kembali ke klubnya, KV Mechelen, pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Sandy Walsh mencatatkan 30 laga di semua kompetisi, mencetak 3 gol dan 3 assist. Kini pemain berusia 28 tahun itu bersiap menjalani pramusim bersama KV Mechelen. Semoga Sandy terus mendapatkan kepercayaan untuk tampil reguler di KV Mechelen musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Sebenarnya, ada satu pemain Timnas Indonesia lagi yang berlaga di kompetisi Belgia, yakni Marcelino Ferdinand. Namun Marcelino bermain di kasta kedua atau Challenger Pro League, tepatnya di KMSK DINZ. Media Vietnam heboh. Takut pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong andalkan pemain naturalisasi di Piala Asia. Soha.vn. Media Vietnam. Ikut-ikutan membahas peluang pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong turunkan 11 pemain naturalisasi sebagai starter di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Piala Asia 2023 akan digelar pada Januari tahun 2024 dan Timnas Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, Jepang dan Irak. Jelang tampil di turnamen bergengsi itu, rumor PSSI akan kembali merekrut pemain keturunan Grade A yang berkarir di Eropa kerap berhembus. Nama-nama pemain keturunan seperti Miss Hilgers, Kevin Dix, Ilyas Alhaf hingga Tom Haye disebut-sebut bisa jadi opsi untuk dinaturalisasi. Hal itu pun turut dibahas oleh Soha.vn. Mereka menyoroti kemungkinan Timnas Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi, khususnya saat menghadapi The Golden Star Warriors. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di turnamen Asia? Tulis Soha.vn. Soha.vn dalam artikelnya terkesan tidak yakin pelatih Shin Tae-yong bakal menurunkan 100% pemain naturalisasi dalam starting si Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih Shin Tae-yong bisa menggunakan seluruh skuad yang terdiri dari 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menggebrak Piala Asia. Namun, apakah kemungkinan ini mungkin terjadi? Tulis Soha.vn. Menurut media Vietnam tersebut, andai Shin Tae-yong benar-benar bisa dan mau menurunkan 11 pemain naturalisasi, maka hal tersebut akan menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia.
timnas negara ini dapat mengikuti Piala Asia 2023 dengan skuad khusus yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah, yaitu menggunakan 11 pemain sepak bola utama yang merupakan bintang naturalisasi dari Eropa. Merujuk skuad timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2023, kemungkinan Indonesia tampil dengan 100% pemain naturalisasi dalam starting C-nya di Piala Asia 2023 sangatlah mungkin. Pada FIFA Matchday Juni tahun 2023, pelatih Shin Tae-yong membawa 8 pemain naturalisasi keturunan dari 26 nama yang dipanggil untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Di laga kontra Palestina, Shin Tae-yong tercatat menurunkan 3 pemain naturalisasi di starting si skuad Garuda, yakni Elkan Bagot, Mark Klok dan Rafael Struijk. Sementara satu naturalisasi lain yang tampil dalam laga ini adalah Ivar Jenner. Dia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Ricky Kambuaya. Sedangkan di laga kontra Argentina, timnas Indonesia langsung menurunkan 6 pemain naturalisasi keturunan di starting C. Mereka adalah trio back Sain Patinama, Elkan Bagot dan Jordi Amat, 2 gelandang Mark Klok dan Ivar Jenner, serta penyerang Rafael Struijk. Pasca FIFA Matchday Juni tahun 2023, berhembus kencang bahwa PSSI masih mengincar beberapa nama pemain keturunan Grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama yang sebelumnya menolak dinaturalisasi seperti Miss Hilgers, Emil Audero hingga Ragnar Oratmangun kembali menyeruak, di mana beberapa di antara mereka disebut-sebut telah berubah pikiran dan ingin membela timnas Indonesia. Begitu juga dengan Tom Haye yang secara terang-terangan ingin memperkuat timnas Indonesia, seperti halnya Ilyas Alhaf. Andai Shin Tae-yong bisa lakukan ini, timnas Indonesia berpeluang besar ikut Piala Dunia 2026. Meski tak mudah. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC secara resmi mengumumkan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko untuk zona Asia. Diketahui kalau zona Asia sendiri memiliki jatah 8,5 tempat tersedia untuk diperebutkan negara-negara yang tergabung dengan AFC untuk bisa ikut serta di gelaran Piala Dunia 2026. Ada 4 babak yang harus dilalui setiap negara AFC untuk bisa memastikan posisi merek di putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Putaran pertama akan berlangsung 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023 dengan diikuti oleh 20-22 tim peserta. Mereka merupakan negara-negara yang berada di peringkat 26-27 Asia dan juga tim Unsidet. Sedangkan peringkat 1-25 akan menunggu di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Berdasarkan ranking terbaru yang dikeluarkan oleh FIFA dan AFC, Indonesia sendiri ada di peringkat ke-28 Asia, sehingga skuad asuhan Shin Tae-yong harus memulai dari putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka yang mengikuti putaran pertama akan diundi menjadi 11 pasangan pada babak ini dan bermain dalam format kandang tandang. Kemudian babak kedua akan diikuti 36 tim, yaitu tim peringkat 1-25 Asia ditambah 11 pemenang dari babak pertama. Di fase ini setiap tim akan bermain dalam sistem kandang dan tandang dengan 2 tim teratas di grup akan maju ke putaran ketiga. Babak ketiga diikuti oleh 18 tim di mana mereka juga akan memperebutkan tiket Piala Asia 2027. Kualifikasi Piala Dunia 2026, yang juga merupakan kualifikasi Piala Asia 2027. 18 tim itu akan terbagi jadi 3 grup. Masing-masing grup dihuni 6 tim dan bertanding dalam sistem kandang dan tandang. Lalu 2 tim teratas di setiap grup akan memenangkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk babak keempat, 6 tim urutan ketiga dan keempat dari setiap grup di babak ketiga akan kembali memperebutkan tiket Piala Dunia 2026. Ke-6 tim tersebut akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Pemenang dari tiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. 2 tim lainnya akan bertanding untuk mengikuti play-off antar konfederasi.